niat untuk menggali potensi wisata Kampung Tua Gusudin. Sebenarnya karena teman-teman ini sekarang KKN tematik wisata, kurang lebih seperti itu. Nah, kemarin di kelurahan beberapa hari yang lalu sudah saya arahkan, Gus, sekalian saya minta bantuan untuk melakukan kajian terkait potensi wisata, yang mana nantinya hasil dari kajian teman-teman ini akan kolaborasi juga dengan pemerintah kota. Nah, dari situ nanti itu sebagai bahan yang nanti akan saya sampaikan ke Dinas Pariwisata, Gus. Lebih seperti itu. Kemarin sudah ke Kampung Pecinan ya. Nah, ini kemarin tanya, selain itu siapa lagi, Pak? Oh, ada. Iki master ini. Master. Jadi saya sampaikan ke Gusudin lah, Gusudin yang paling paham lah lokasi di Kampung Tua ini. Jadi mungkin dari teman-teman bisa mengenalkan diri dulu, supaya Gusudin ini tahu teman-teman ini maksudnya apa juga, mungkin bisa dijelaskan lagi. Kurang lebih seperti itu, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari mahasiswa UPN. Di sini kami dari berbagai jurusan. Niatnya di sini ingin meningkatkan potensi wisata di Kelurahan Alun-Alun Contong. Dengan proker pertama kita ingin menggali informasi mengenai sejarah-sejarah yang ada di Alun-Alun Contong ini. Nah, untuk itu kita akan membuat suatu video konten untuk bisa dipublikasikan ke masyarakat luas agar bisa mengetahui semua wisata yang menarik yang ada di Alun-Alun Contong ini, Pak. Terus yang awalnya yang mau dilakukan apa? Awalnya kita ingin menggali mengenai keraton, karena yang ada di Google itu banyak sekali versi keraton di Surabaya itu banyak sekali versi yang berbeda-beda. Yang sudah sampean dapatkan tentang keraton yang ada di Surabaya, di antaranya apa itu? Di antaranya di sini keraton di Surabaya itu merupakan sebuah wilayah Ujung Galuh yang didirikan oleh Raden Wijaya. Kemudian Raden Wijaya menempatkan Adipati Jayangrono untuk memimpin daerah Ujung Galuh tersebut. Yang kedua, ada versi yang mengatakan setelah kerajaan Majapahit mulai runtuh di abad ke-15, Surabaya pun menggantikan peran itu hingga abad ke-16 dan 17, sehingga Surabaya menjadi salah satu kerajaan paling penting di Jawa Timur. Ada juga yang ketiga, versi ketiga adalah Bandar Ujung Galuh itu merupakan tempat pada zaman Empu Sendok pada kerajaan Pedang 929 Masehi. Dari zaman Airlangga yang direnovasi menjadi Bandar Ujung Galuh. Itu diperkuat dengan bukti prasasti Kamalagia atau prasasti Klagen yang terletak di Desa Tropodo di Sidoarjo. Itu, Pak. Ada 3 versi yang mengatakan seperti itu tentang Bandar Ujung Galuh atau keraton Ujung Galuh. Gini, Mbak ya. Tapi saya ini berdasarkan sejarah pitutur ya. Bukan sampean cari referensinya, saya enggak ada. Itu apa ya? Cerita pitutur dari yang sepuh-sepuh dulu yang ada di wilayah Alun-Alun Contong ini, bahwa dulu itu memang kalau mencari di mana pusat Surabaya itu, jadi aslinya pusat Surabaya itu ya Ujung Galuh, ya keraton Ujung Galuh itu kalau menurut versi yang pertama tadi itu betul semua versi. Cuman yang ketiga itu prasastinya kan di perbatasan antara Sidoarjo. Nah itu di Sidoarjo itu juga ada yang namanya Galuh juga, tapi bukan Ujung Galuh. Jadi bukan yang prasasti masuk di sini kalau yang dari yang tua-tua dulu itu. Nah
Kalau dari yang tua-tua dulu itu bahwa Ujung Galuh ini adalah pelarian dari Mojopahit. Setelah Mojopahit menjelang runtuh, itu Raden Wijaya memang apa ya, kayak mengevakuasi gitu loh, semacam mengungsikan gitu ya, ke wilayah Surabaya. Jadi itu dibantu juga oleh, kalau nggak salah itu Cakraningrat kalau nggak salah. Dan di situ ada juga yang namanya Lembu Peteng, yang akhirnya itu nanti turunannya kalau dari yang tua-tua dulu itu sampai ke Pangeran Peke, yang makamnya ada di Jalan Tembakan itu, berdampingan dengan makam Kiai Seto Masjid itu. Itu kan Pangeran Peke. Bahkan ya nun sewu, saya sudah minta Dinas Pariwisata untuk menerjemahkan tulisan yang ada di makam itu. Itu tulisan Honocoroko, tapi apa ya, katanya itu masih dalam bentuk huruf kawi atau apa gitu loh. Jadi kuno. Nggih, karena terlalu kunonya. Sampai yang namanya Dinas Pariwisata itu enggak bisa membaca anunya itu. Lah sing Dinas Pariwisata gak iso maca apa maneh awake dhewe. Nah, kan gitu. Lah itu Pangeran Peke itu di situ. Itu awal dari Ujung Galuh memang pelarian yang itu tidak mau, kan setelah jatuhnya Mojopahit akhirnya kan Mataram kan yang anukan. Nah, Ujung Galuh ini tidak mau tunduk kepada Mataram. Jadi memang apa ya, boleh dikatakan ya balelo. Ya balelo, dadi ojo nyalano nek panjenengan Surabaya iki sering balelo arek. Lah itu kalau Ujung Galuh pusat keratonnya ada di wilayah Kepatian. Ya. Itu sudah ketemu apa itu wilayahnya. Istilahnya itu Gapura keratonnya itu ada di wilayah. Nah, kalau mencari di mana pusat keraton ya sampean cari di mana tempat yang itu menyebutkan perangkat yang ada di keraton itu. Nah, itu yang paling pas ya di wilayah tengah ini, di wilayah alun-alun Contong ini. Alun-alun Contong itu ada Kepatian. Kepatian itu dulu kan tempatnya patih. Jadi apa ya, rumah dinas gitulah. Kalau sekarang itu rumah dinas. Ada Kepatian, ada Penele, ada keratonnya sendiri. Kampungnya itu loh, nama-nama kampung ada keraton, ada Carian, itu Cari, ada Temenggungan, ada Maspati, ada Kawatan. Nah itu pusat dari kerajaan itu ya memang di pusat perkotaan ini, di wilayah pusat, di wilayah tengah ini. Itu kalau Ujung Galuh. Jadi kalau yang dianukan tadi sebagai pelabuhan itu betul, karena di Ujung Galuh ini adalah pusat perniagaan sentral setelah runtuhnya Majapahit. Kali sungai Penele ini itu dulu kan dari Perak, dari Petean. Itu kalau cerita yang tua-tua dulu turun temurun itu kapal besar itu bisa masuk. Jadi di wilayah Praban itu, di wilayah Praban itu dermaganya. Di wilayah Praban itu Keputren. Jadi wilayah Keputrennya keraton. Kok jadinya Praban? Itu kan awal dari kata perawan. Perawan karena Cakraningrat itu kan orang anunya ke Madura. Jadi yang banyak berniaga di sini dari dulu memang saudara-saudara yang dari Madura. Tapi bukan cuma dari Madura saja, bahkan dari seluruh. Itu jadi dialihkan gitu loh ke Surabaya. Karena Madura itu enggak punya huruf W.
Nggak bisa nganukan perawan itu nggak bisa. Jadi huruf B kan jadi B. Kalau Madura itu Praben. Kalau Jawa Jebel. Madura kan gitu jadi Praben. Akhirnya terkenal dengan perawan. Di situ ada situsnya makam Joko Jumbo. Ada lagi apa itu Niagen Kinco atau apa itu yang di Praban itu. Terus Pangeran Pekik juga ada di wilayah mana ini Tembakan itu. Lah ujung Galuhnya sendiri itu setelah pasukan Mataram itu, tapi tetap tidak bisa menaklukkan ujung Galuh pasukan Mataram. Tidak bisa menaklukkan ujung Galuh. Sebagian dari pelarian tentara Majapahit itu yang ke wilayah ujung Galuh ini selamat, tapi sebagian yang lari ke timur itu dikejar oleh tentara Mataram ke timur itu sampai ke Blambangan, dan itu menyisakan beberapa suku yang masih ada itu, sisa-sisa dari pasukan apa itu dari tentara Majapahit itu. Di antaranya kalau masuk wilayah Pasuruan itu dia akhirnya naik ke Bromo menjadi suku Tengger dengan adat istiadatnya yang masih bisa dianukan itu sampai sekarang. Yang lari ke Banyuwangi, Blambangan itu sebagian menjadi suku Using itu. Apa itu asimilasi dengan penduduk setempat itu jadi suku Using, terus nyebrang sampai ke Bali. Nah ketika nyebrang sampai ke Bali tidak diteruskan ajarnya. Jadi akhirnya yang sebelah wilayah timur itu takluk di bawah Mataram, tapi ujung Galuh tidak mau ya, karena Jayeng Rono itu tadi yang mengawali untuk tetap bertahan di wilayah ujung Galuh. Tapi ini cerita dari yang tua-tua dulu. Dilanjutkan setelah itu zaman kewalian, kan runtuhnya Majapahit dilanjutkan dengan zaman kewalian Wali Songo baru mulai. Nah itu berkembang pesat ternyata, dan ujung Galuh bisa membaur dengan anunya Wali Songo itu, misinya Wali Songo itu, karena kan misinya Wali Songo tidak menghilangkan budaya yang sudah ada, cuman budaya yang sudah ada itu diislamkan, tapi tidak menghilangkan budayanya, kan begitu. Sing ono wayangan, ya tetep digawe wayangan, tapi wayangan ini di model versinya sudah beda, kan gitu, ndak terus langsung dihapus gitu saja. Itu yang jadi pembauran, karena Sunan Ampel juga masuknya ketika setelah runtuhnya Majapahit itu. Beliau dikasih wilayah oleh Majapahit, oleh Raden Wijaya itu daerah utara yang sekarang jadi Ngampel itu. Ngampel itu kan dari kata ampil, ampilan dari Raden Wijaya, dipinjami. Tapi sebelum beliau ada di situ, awal pertama Sunan Ampel itu masuk di Surabaya ini itu di Penele, di wilayah Penele. Di situ ada masjid pertama yang didirikan oleh Sunan Ampel, Masjid Penele, cuma dalam kampung masjidnya. Jadi Sunan Ampel itu sebelum mendirikan Masjid Ampel itu di Penele dulu, mendirikan Masjid Penele itu ornamen dalamnya itu persis kayak Masjid Ampel yang lama dengan pilar-pilarnya, dan itu setelah masuk zaman kewalian Wali Songo, dan itu membaur terus sampai akhirnya VOC masuk. Sebelum VOC kan Portugis, hampir bersamaan kan itu antara Portugis dengan
dengan tapi Portugis dulu kan yang masuk. Ketika Portugis masuk, tapi kan tidak langsung ke sini Portugis itu. Portugis itu ke mana itu Sumatera itu dulu kan. Yang sini masih posisi aman-aman saja, tapi lama-kelamaan kan juga masuk ke sini. Akhirnya terjadi pertempuran juga dengan Portugis, yang Portugisnya diganti dengan Inggris. Inggris masuk dulu. Belanda ngambil wilayah Singapura dan Malaysia itu. Inggris masuk ke sini, akhirnya tukar guling sama Inggris. Inggris sama Belanda tukar guling. Jadi Belanda dikasih wilayah Indonesia, Inggris ngambil itu masuk VOC ketika zaman Wali Songo itu. Belum tuntas misinya Wali Songo ditunggangi VOC itu, akhirnya sejarah banyak yang dihapus oleh Belanda, dibuatkan sejarah sendiri versi Belanda itu, yang seolah-olah hancurnya Majapahit itu adalah diserang oleh Mataram, kan gitu, dibikin sejarah. Padahal tidak ada peperangan antara Majapahit dengan Mataram, itu tidak ada. Majapahit hancur oleh dirinya sendiri, yaitu apa ya, konflik internal, konflik saudara antara Raden Wijaya dengan siapa itu Girindrawardhana itu kan akhirnya terjadi kudeta sendiri di dalam. Akhirnya hancur Majapahit. Lah Mataram ini tinggal nganui saja. Itu sudah tidak adanya Majapahit, itu baru Mataram masuk. Lah Mataram masuk ini kan Islam. Mataram Islam kan masuknya itulah. Ini oleh VOC, oleh Belanda, sejarahnya itu diputar balikkan. Jadi seolah-olah yang menghancurkan Majapahit itu adalah diserang oleh Mataram. Nah, tinggalan-tinggalan dari Majapahit itu Islamnya yang itu seperti versinya Wali Songo kan tanpa menghilangkan budaya. Jadi akhirnya terjadi beberapa, ada istilah yang Islam kejawen, yang aneh. Tapi ya gimana ya, orang itu namanya hak asasi manusia. Tapi Wali Songo enggak nganui itu. Jadi ya tetap tetap dianukan oleh Wali Songo tetap. Nah itu yang Islam kejawen itu nuwun sewu, ada sedikit miss gitu loh. Jadi seolah-olah Majapahit ini diserang oleh Islam. Jadi orang Jawa itu banyak yang salah topo terhadap Islam karena menghancurkan, padahal aslinya bukan kayak begitu. Ya sama juga seperti ada sejarahnya peperangan antara Pajajaran dengan Majapahit. Padahal tidak ada peperangan Pajajaran dengan Majapahit, itu tidak ada. Dan kalau menurut versi-versi ini, kalau dijelaskan di sini ya akan panjang nanti. Sebab nanti akan ke Doho, Kediri, Singosari, Kartanegara. Karena ya kalau melihat dari ujung Galuh ini panjang ceritanya. Panjang ceritanya. Karena satu-satunya negara yang berani dan berhasil mengalahkan tentara Tartar dari mana itu, Mongolia, itu Kartanegara, Singosari, itu yang satu-satunya yang berani. Lah Tartar Mongolia ini yang terkenal dengan apa itu, Genghis Khan ya anunya itu, kalau tidak salah Genghis Khan itu kan pasukan yang luar biasa itu. Dia berhasil menguasai dunia. Tapi Genghis Khan itu wong aneh. Karena pada saat itu pergolakan mulai terjadi di dunia ini. Kalau itu kita lihat dari sejarahnya ya ngapunten.
dari mulai Romawi, mulai Persia, itu pada saat itu yang berkuasa kan antara dua, antara Romawi dengan Persia. Terus ada lagi yang dari mana itu Mesir, dari Turki, kalau tidak salah itu Salahuddin Al-Ayyubi itu sampai terjadi perang salib dan macam-macam itu kan akhirnya sampiu di perang salib itu antara yang Salahuddin Al-Ayyubi yang Islam dengan yang Nasrani yang dipimpin oleh Raja Richard dari Inggris itu kan akhirnya sampiu nih, dari wong Jawa itu sampiu, yo gak kalah yo gak menang, jadi akhirnya perdamaian. Salahuddin Al-Ayyubi dikasih wilayah Spanyol dan sekitarnya, makanya sampai di sana terjadi banyak peninggalan Islam, termasuk Istana Alhambra itu, Istana Merah itu kan dulu istananya Salahuddin Al-Ayyubi itu Spanyol itu. Nah, ketika itu di Roma, di Persia itu juga sudah mulai ada pertumbuhan kerajaan-kerajaan yang dan sangat mendominasi pada saat itu. Di tengah-tengah itu semuanya metu bangsa baru yang waktu itu tidak dikenal, Mongol itu. Tapi bangsa Mongol itu tidak mau, istilahnya itu dia cuman kalau sekarang itu adu kesaktian tok ngono lho. Bukan anu, pokoknya Genghis Khan itu nggone ndi ana negara sing pasukane kuat, tentarane kuat, dijak perang. Di mana ada negara yang katanya pasukannya kuat diajak perang. Tapi setelah perang menang sudah ditinggal. Wis ajur lah wis. Ndak terus dikuasai, dia ndak ditinggal. Jadi setelah perang ditinggal, menang ditinggal. Itu mulai dari Eropa itu hampir semuanya. Tapi dia ndak menguasai, dia ndak menjajah. Lah disitulah situs-situs Islam itu banyak yang hilang. Karena ya memang dia ndak kalau sekarang itu ateis ya, tidak beragama, iya tidak beragama. Jadi yang dulu dari peradaban Islam dulu, kitab-kitab yang ada di Mesir, yang ada di Konstantinopel itu ya wong dekne gak ngerti, ndak tahu peradaban. Jadi pokoknya bangsa sing senengane perang. Jadi di perpustakaan itu kitab-kitab itu diambil semua, tiga jembatan. Jadi dikum gone kali, tiga jembatan kayak nyabrang. Itu kalau nggak gitu dibakar. Ya. Menjadi momok dunia. Genghis Khan itu, Mongol itu menjadi momok dunia. Dengar-dengar di wilayah sini dulu istilahnya itu apa? Bukan Nusantara ini dulu kan gabungan antara itu ya Indonesia, Malaysia sampai ke Burma itu kan, Melayu. Bangsa Melayu ini ada kerajaan sing kuat, tentaranya itu sampai untuk perdagangan sampai ke semenanjung Arab. Jadi pasukannya Kertanegara itu, perniagaan Kertanegara waktu itu sudah sampai ke Eropa dengan kapal-kapal besar. Lah iki Genghis Khan iki mesti kuat iki negara. Dipuarani dijak perang. Lah gak ngerti nih sing jenenge Kartanegara ini juga bonek. Kartanegara juga ndak paham yang namanya Genghis Khan ini sopo. Tapi bukan Genghis Khan-nya kan yang datang, itu utusannya itu kan yang diminta untuk ya kasarane diundang perang lah. Kalau anunya itu, ayo perangan aja mbak aku.
jatuh apa itu turunnya di Tuban. Disambut sama iki ono pasukan ngene teko ngene Mongol. Nah itu kirim juga yang namanya Kertanegara disambut di sini di Tuban. Nah itu jare Kertanegara kok cek enak men kon meneng-meneng ngejak perang. Kan gitu. Satu-satunya yang berani itu mintanya raja saya, Genghis Khan, pimpinan saya itu begini. Segera kasih jawaban, gak kesuwen iku kupinge diketok iku wis. Balio namane pimpinanmu. Aku gak gelem. Lah, si Kertanegara dikira nanti akan menguasai, padahal enggak. Genghis Khan cuma senengane perang. Dikira dadi utusan iki mau, dicekel diketok kupinge. Wis balio nang ngene iki lho jawabane kupinge dibalekno. itu orang Indonesia. Ya marah akhirnya. Terjadi pertempuran, gak iso ngalahno Kertanegara. Lah itu rentetannya itu sampai akhirnya ke Ujung Galuh. Jadi Ujung Galuh ini adalah tinggalan dari yang, jadi yo nekat lah banyak. Satu-satunya yang berhasil melumpuhkan tentara Tartar itu adalah Kertanegara. Nah, yang kedua, ketika peradaban dunia itu sudah ada, seperti ada Roma, tapi belum ada satupun kerajaan pada saat itu yang membuat hukum ketatanegaraan. Belum ada aturan bernegara, itu belum ada. Satu-satunya yang sudah membuat itu adalah Singosari dengan Kartanegaranya itu. Beliau membuat yang namanya buku kitab Negara Kertagama, yang itu akhirnya oleh Belanda ketika menjajah Indonesia itu diambil. Kitab itu dipakai aturan negara-negara sak donya. Itu diambil, disadur dari Negara Kertagama yang sampai sekarang sebagian dari bab masalah hukumnya itu ngambil dari itu menjadi KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum untuk Ketatanegaraan itu diambilkan dari itu. Sekarang menjadi KUHP. Itu peninggalan dari ya nun sewu Nusantara ini. Ojo diremen no peradabannya, jangan terus dianggap kita kalah. Eropa sudah ada, Roma sudah ada yang katanya maju, tapi belum ada aturan untuk bernegara. Di Nusantara sudah ada. Jadi kita sudah bikin yang namanya Negara Kertagama. Itu akhirnya diambil ke sana. Tapi alhamdulillah waktu sudah beberapa tahun yang lalu kan itu dikembalikan kitab itu. Ternyata masih ada kitabnya itu, dikembalikan ke Indonesia. Dibalekno dadi iki dadi baboknya, kalau istilahnya orang masak itu babok. Baboknya aturan bernegara sak donya ini. Ini yang dipakai itu. Nah, makanya ya nun sewu bagi generasi muda ya ojo minder lah kalau dengan bangsa. Kenapa kita harus minder, orang kita yang lebih berbudaya daripada mereka? Kita yang lebih berbudaya daripada mereka belum punya aturan, kita sudah punya aturan. Kan gitu, diperkuat lagi dengan Majapahit, dengan Gajah Mada, Sumpah Palapanya, kan luar biasa. Lah itu mendarah daging ketika di Ujung Galuh. Makanya ketika mau dianukan Mataram, tidak mau Ujung Galuh. Tidak, aku tetap Majapahit. Majapahit itu wis gak ono, Majapahit itu wis buyar.
Yang sini tetap tidak mau. Enggak, aku tetap Majapahit. Aku tetap Majapahit. Jadi makanya jadi kekuatan tersendiri. Yang itu juga tidak diotek-otek oleh Mataram. Sudah biarkan aja sudah. Sudah sampai berjalan dengan zaman kewalian dan akhirnya menjadi pembangunan. Lama kelamaan ya hancur dengan sendirinya dengan Anuan Wali Songo ini tadi. Sampai terjadi revolusi dan lain sebagainya itu kalau secara singkatnya masalah Ujung Galuh.